Hi and welcome back to AutoNet Max dengan saya Satria Katana. Dan kali ini setupnya berbeda karena kita nggak di outdoor, nggak ada mobilnya juga kali ini karena kita lagi ada di Shanghai. Lagi-lagi ke Cina lagi, jadi please jangan bosen untuk lihat hostnya AutoNet Max main-main ke Cina karena emang banyak banget merek Cina yang masuk Indonesia dan mereka tuh berlomba-lomba buat memamerkan teknologi, pabrik, dan juga banyak hal yang menarik dari mereka di sini. Dan kita kali ini datangnya bareng sama nih Zeekr. Nih kita dapat diecast-nya 009. Dan di agenda kali ini kita akan mampir ke beberapa lokasi ya. Pertama nanti kita akan ke Shanghai Design Center, lalu kita akan ke Hangzhou, kita akan ke pabrik baterai, dan juga kita akan ke HQ serta factory areas pabrik. Jadi ikutin aja terus keseruan perjalanan bareng Zeekr kali ini. Oke, jadi kita udah sampai di first stop kita, yaitu adalah di Shanghai Design Center-nya Zeekr, atau kalau kita searching googling gitu ya, itu namanya adalah Zeekr ART atau Advanced Design Research and Technology. Dan di sini adalah kantor untuk para desainernya Zeekr selain di Gothenburg. Jadi Zeekr itu unik ya dibandingkan dengan brand-brand lain. Mereka itu kalau brand China pada umumnya punya desain center itu di China dulu, terus expand ke luar negeri gitu ya. Sedangkan Zeekr itu kebalik. Zeekr tuh bikinnya di luar negeri dulu, baru sekarang kalau nggak salah desain center ini tuh baru sekitar 6 bulan. Jadi benar-benar masih baru. Dan belakang kita ini adalah salah satu segmen sedan andalan dari Zeekr, yaitu Zeekr 007 atau Zeekr 7. Nah, di sini itu kita ketemu sama Javier Garcia Gallardo, salah satu petingginya desainer dari Zeekr. Kita ngobrol-ngobrol dengan dia dan kita dapat pemahaman yang unik banget bahwa di Zeekr ini, mereka itu punya sekitar 400 karyawan dengan lebih dari 30 negara. Jadi asalnya itu nggak cuma dari China atau Eropa atau gimana ya. Jadi benar-benar beragam banget. Dan di sebelah saya ada salah satu mobil emosional dari Zeekr, ya ini adalah Zeekr 001. Atau ini salah satu mobil pertama, makanya dia namanya 001, nomor 1 ya. Dan di sini ada juga salah satu flagship dari Zeekr, yaitu adalah Zeekr 009 MPV. Yang kalian tahu bahwa mobil ini juga di rebrand jadi Volvo, dan ini adalah salah satu mobil yang akan dibawa ke Indonesia. Dan selain itu, Zeekr di sini juga punya atau menampilkan salah satu produk terbaru yang baru di launching sekitar 2 minggu yang lalu di Chengdu, yaitu adalah Zeekr 7X. Ini warnanya putih dan ada di sini. Nah, setelah ini kita akan naik ke atas, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Javier. Oke, jadi kita tadi udah ngobrol dengan Javier. Memang tidak bisa didokumentasikan karena memang kalau di atas kan ganggu orang kerja ya. Ya udahlah. Tapi di sini juga ada beberapa detail-detail menarik dari Zeekr. Kameranya saya balik, kalian bisa lihat ya. Ada koper, benar-benar ada bantal juga, beberapa merchandise ya. Bahkan ada kayak joystick gitu ya. Dan ada juga beberapa toys. Di sini ada kayak Lego gitu ya. Ada diecast, wah ini boleh banget nih. Dan ada yang kecil-kecil gini. Wah keren ya. Ini menunjukkan bahwa memang Zeekr itu udah siap untuk menggarap brand luxury ya. Karena luxury itu every detail matters ya. Termasuk juga untuk lifestyle-nya seperti ini. Oke, jadi kita udah dari desain centernya dan next kita akan pindah ke pabrik baterai atau tempat R&D baterainya. Seperti apa? Ikutin terus videonya. Oke, jadi setelah kita ke Shanghai Design Center, di Shanghai tentunya kita geser, pindah kota langsung, jalur darat sekitar 2,5 jam, kita geser ke Hangzhou Bay. Dan di Hangzhou Bay ini kita ke tempat yang jadi tempat produksi R&D untuk produk-produk listrikan ya, yang digunakan oleh EV-nya Geely Group, termasuk juga Zeekr. Nah, nama tempatnya adalah VREMT. VREMT ini dia memproduksi merakit baterai, terus juga electric driving system gitu ya, atau motor listrik lah dalam tanda kutip. Nah, kita masuk ke bagian baterai dan sayangnya mau itu tempat baterai ataupun tempat IDS-nya itu kita nggak bisa ambil dokumentasi apapun. Jadi kalau kita lampirkan foto-foto atau video ini yang official dari mereka. Tapi saya mau ceritakan di sini bahwa kita dikasih unjuk ya 2 pack baterai yang digunakan oleh Volvo, digunakan juga oleh
Zeekr, tentunya Lynk & Co, dan juga Smart. Nah, yang menarik adalah untuk yang versi EV itu packnya gede ya, ada yang 107 kWh. Satu pack itu terdiri dari 3 modul besar dan 1 modul kecil, termasuk juga dengan battery management systemnya, termasuk juga di bagian thermalnya, jadi untuk pendinginan baterainya. Itu kita jelasin, sayangnya memang tidak ada footage-nya. Lalu yang kedua kita juga dijelasin bahkan dia langsung produksi baterai untuk PHEV, dan PHEV ini yang pakai Volvo. Nah bedanya kalau baterai EV itu gede gitu ya, dan dia susunannya nyambung gitu ya, nggak horizontal gitu. Untuk yang PHEV itu susunannya vertikal ke atas. Jadi satu pack itu 3 modul ke atas gitu ya stackingnya, dan digunakan oleh mobil-mobilnya Volvo. Nah setelah melihat proses produksi dari baterai, kita geser melihat proses produksi dari IDS. Nah di sini IDS yang diproduksi oleh VREMT ini ada 2, IDS 1 dan IDS 2. Dan di sini IDS 1 itu digunakan oleh mobil-mobil seperti Zeekr, lalu Volvo juga, Smart juga. Sedangkan untuk IDS 2 itu digunakan untuk Smart aja. Jadi emang ukurannya beda. Tapi walaupun ukurannya beda, masing-masing bagi yang versi 1 maupun yang versi 2 ini dua-duanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi meskipun dia IDS 1, output powernya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga body size mobilnya. Dan satu yang kita perhatiin banget ya, untuk otomasi di pabriknya VREMT ini benar-benar udah cukup masif ya. Bahkan kalau kita lihat yang pabrik baterai itu sekitar 72 robot yang bekerja, dan setiap satu line itu manusianya yang bekerja itu cuma sekitar 9 orang each gitu ya. Nah, sedangkan untuk di bagian produksi electric driving itu sekitar 70%-an kalau nggak salah itu sudah ditangani oleh robot gitu. Jadi emang menarik ya, kita lihat perkembangan teknologi untuk produksi, untuk baik itu baterai maupun IDS dari mobil-mobil China, terutama untuk Zeekr. Berikutnya besok kita akan main-main ke, kalau nggak salah ke factory dan juga ke HQ, dan kita akan nyoba mobil di Ningbo Circuit. Jadi kita akan geser hari ke besok. Ya, kita sudah sampai di pabriknya dari Zeekr ya. Kalian bisa lihat tulisan di belakang itu. Mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di kamera ya, tapi itu ada tulisan Zeekr juga di bagian atasnya tuh. Dan di sini sudah ada di All New 001. 001 ini adalah produk pertama dari Zeekr ya. Di sini juga ada contoh dari Sustainable Experience Architecture atau SEA. Ini adalah platform dari mobil-mobil Zeekr. Sebenarnya lebih tepatnya mobil-mobil Geely juga ya pada umumnya ya, yang udah pakai platform terbaru ini. Ya ini dia SEA, Sustainable Experience Architecture. Dan di sebelah sana ada semacam tampilan untuk intelligence driving-nya ya, dan ada juga displaynya di sini, ada di All New 009 MPV ya. Dan ini warnanya cakep banget. Plus kalau kalian perhatikan ya, di sini ada LiDAR-nya dong. Jadi yang versi terbaru ini memang mereka itu menggabungkan antara LiDAR dengan millimeter wave radar yang ada 5, ultrasonic radar ada 12, dan juga kamera itu ada 5 juga. Jadi untuk sistem ADAS-nya tentunya sudah cukup advance gitu ya. Dan sama di sini yang Series 1 tadi warnanya hijau juga. Dan warna-warna mereka tuh emang warna-warna premium gitu ya. Di sini juga ada ekosistemnya dari Zeekr ya, kalau kalian perhatikan. Ada Nvidia, ada Alcantara, macam-macam ya. Ada Continental, Goodyear juga. Ada stiker studio juga di bagian sini ya. Ada gambar manufacturing-nya seperti apa. Jadi ini pabriknya seperti ini nih. Walaupun nanti kita masuk ke dalam pabrik gak ada footage ya, karena gak boleh. Tapi kalian bisa dapat gambaran di sini ya. Ada velg gede banget nih. Warnanya hitam. Ini juga ya, yang two-tone polish juga dia ukuran gede banget ya. Dan di sini ada merchandise dari Zeekr-nya nih. Keren banget ya. Dan emang ini menunjukkan bahwa Zeekr ini sudah siap untuk menjadi sebuah brand, bukan sekedar brand premium aja seperti klaim kebanyakan brand China, tapi mereka masuknya di level luxury. Dan kita akan buktiin nanti waktu nyobain mobil-mobil mereka di Ningbo Circuit. Ya, kita baru aja selesai dari bagian shopnya, workshopnya untuk assembly
welding dan sebagainya, stamping, bahkan sampai finish. Dan ini memang mempertontonkan sebuah kecanggihan teknologinya dari Zeekr dan Geely Group. Jadi di pabrik ini tuh yang produksi itu nggak cuma Zeekr ya, ada Volvo juga, ada Polestar juga, ada Geometry juga. Dan banyak banget kita katakan robot, otomasi yang diberikan. Bahkan ada di satu section itu udah 100% hampir untuk otomasinya. Tapi tanpa meninggalkan touch dari manusianya. Jadi mereka menghasilkan mobil yang berkualitas tapi juga high-tech. Jadi sesuai dengan slogannya mereka yaitu high-end high-tech. Yes, kita bisa yakin bahwa produk-produk mereka itu menarik ya. Dan inilah gedungnya dari Zeekr Intelligent Factory ya. Kalau kalian lihat. Next, kita akan pergi ke Ningbo International Circuit. Kita akan nyobain langsung mobil-mobilnya mereka. Salah satunya adalah 001 FR atau Fusion Road yang versi kenceng yang 1200 HP lebih. Gak sabar banget pengen nyobain. Jadi nanti kita akan session nyobainnya akan di video yang terpisah ya. Jadi nggak jadi di video yang ini. Oke, jadi kayaknya untuk video kali ini sampai di sini aja. Kalian udah lihat Shanghai Design Center, terus VREMT untuk battery kemarin, sampai ke Intelligent Factory dari Zeekr di sini. Dan kita di kesimpulannya Zeekr sebagai mungkin dalam tanda kutip brand yang baru ya, tapi mereka langsung terjunnya di luxury. Mereka punya pendekatan yang berbeda dengan brand-brand China pada umumnya yang fokus di premium. Kalau ini luxury, bener-bener beda. Dan kita udah lihat banget kesiapan mereka secara produksinya, secara teknologinya, secara desainnya juga. Dan yang paling bikin kita nggak sabar adalah nyobain langsung mobilnya. Ikutin terus kita di trip Zeekr kali ini di China, karena sebentar lagi di video yang terpisah kita akan nyobain beberapa mobil dari Zeekr. Oke, itu aja dari Autonext Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, dan juga komen di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir di Instagram, TikTok, ataupun websitenya Autonext Max. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Jangan lupa nonton yang video test drive.